Selamat malam, shalom semuanya. Malam kini kita akan belajar satu kebenaran yang merupakan kelanjutan daripada pembahasan kita yang lalu. Jadi kita akan belajar urut di Alkitab meskipun tidak semua ayat kita baca, tetapi topiknya akan urut dan lengkap. Jadi Bapak Ibu pastikan selalu ikut supaya tidak bolong-bolong. Ya. Bagi Bapak Ibu yang baru join dengan kita, ada satu aplikasi yang bisa dipasang gratis, OBS Online Bible Study. Hubungi co-host jika ingin tahu bagaimana caranya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan seluruh program ini, Tuhan, ke dalam kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang berkati program ini, juga semua kami yang mendengar program ini. Agar setiap kami bukan hanya diisi pikiran kami saja, Tuhan, tapi terutama hati kami dan karakter kami. Agar kami mengerti tujuan hidup ini dengan benar. Agar kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar tentang Henok. Banyak orang mengerti tentang Henok hanya sekelumit atau singkat sekali. Karena memang kisah Henok sangat singkat di Alkitab. Tapi malam ini kita akan coba gali agar kita tidak asal mengerti atau asal lewat saja kalau baca Alkitab. Untuk itu saya akan sharingkan screen seperti biasa. Sebentar, saya share dulu screen-nya. Tanpa terasa kita sudah 3 bulan lebih mengikuti seri ini. Tema kita adalah Henok ke surga dalam keadaan hidup-hidup. Jadi berlawanan dengan pandangan umum bahwa kalau orang ke surga itu biasanya rohnya katanya. Nah, malam ini kita akan belajar kebenaran demi kebenaran. Nama Henok di Alkitab itu dalam bahasa Ibrani disebut Hanok. Dalam bahasa Yunani disebut Henok. Rupanya Alkitab kita bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Yunani, ya, bahasa Perjanjian Baru, Henok, ya, tapi sama saja maksudnya. Ada tokoh di Alkitab yang pakai nama Henok ini ada 2 orang. Yang pertama putra dari Kain, Kejadian 4 ayat 17 sampai 18. Di situ dijelaskan bahwa putra dari Kain ada yang namanya Henok, ya. Kemudian yang kedua adalah putra dari Yared, yang dilahirkan ketika Yared berumur 162 tahun. Itu Kejadian 5 ayat 18. Kejadian 5 ayat 18. Coba ya kita lihat ya. Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Nah, Henok inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Dan ketika Henok berumur 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Rupanya Metusalah adalah satu tokoh yang mempunyai umur paling panjang. Itu bapaknya namanya Henok. Kejadian 5 ayat 21 itu. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Henok mencapai umur 365 tahun ketika ia diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Coba kita baca Kejadian 5 ayat 23 sampai 24. Nah, ini penting. Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Kejadian 5 ayat 23 sampai 24. Ayatnya 22 dulu deh. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Rupanya Henok ini selama hidupnya bergaul dengan Allah.
Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, kalau kita baca Alkitab, itu ada banyak anak yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama ini, cuma tidak disebut namanya. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti Kain itu menikah dengan siapa, dan seterusnya itu sebenarnya sederhana. Yang menikah dengan saudaranya. Karena semuanya punya anak banyak sekali. Tidak seperti zaman sekarang. Lagi pula umurnya panjang 900 tahunan gitu. Nah, Henok agak berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Henok ketika berumur 365 tahun, ia tidak mati. Ya. Nah, itu ayat 24. Saya bacakan ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini Henok. Jadi, ia diangkat oleh Allah. Nah, ini dia. Rupanya pengangkatan yang pertama kali itu Henok. Jadi Henok dalam keadaan hidup diangkat oleh Allah. Ya, tidak mati. Disebutkan di situ, ayat 24. Nah, yang perlu kita permasalahkan adalah Henok hidup bergaul dengan Allah. Apa maksudnya bergaul dengan Allah? Sebab kita semua juga mau diangkat ke surga. Ada amin? Henok, zamannya Henok yang belum ditebus di kayu salib saja, Allah sudah mengangkat dia ke surga. Ada orang yang mengatakan, bukan surga kali Pak, ya ke langit. Langit itu bahasa Ibraninya samayim. Samayim itu kalau di Alkitab diterjemahkan langit atau surga. Sama saja. Langit kan berlapis-lapis sampai tak terhingga. Jadi surga itu seluruh langit ini. Seluruh jagat raya. Ya. Oke, bergaul dengan Allah. Coba kita lihat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ada satu kebenaran yang tidak bisa kita lewatkan. Perhatikan di sebelah kiri atas ini, Adam. Dimulai dari Adam, lalu Set, lalu terus keturunannya. Sampailah kepada Henok. Ya. Nanti Henok akan terus nanti melalui Sem. Ya. Nah, begitu. Ini garis keturunan. Nah, Sem ini, kalau dilanjutkan lagi, nanti akan terus turun-temurun, sampai akhirnya ketemu Abraham. Sampai di Abraham, bercabang lagi Ishak dan Ismail. Tentu saja yang dimaksud dengan anak perjanjian adalah Ishak. Inilah garis keturunan Sang Mesias. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pelajaran kita yang lalu, proto-evangelium atau proto-euangelium. Ini adalah Kejadian 3 ayat 15, bahwa Allah berjanji keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular, Mesias. Nah, inilah garis keturunannya. Ya. Nah, Alkitab secara konsisten itu mencatat bahwa keturunan yang akan melahirkan Mesias adalah orang-orang yang saleh. Keturunan Set, Henok, Nuh, Sem, Abraham, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat terus tuh keturunan ini. Jadi ini luar biasa ini. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kejadian 5 ayat 24. Disebutkan Henok bergaul dengan Allah. Kalau kita perhatikan
berbagai teks ayat ini. Ya, itu mulai dari versi NIV, di situ disebutkan Enoch walk faithfully with God, berjalan setia dengan Allah. Itu Enoch, ya. Sedangkan King James menerjemahkan and Enoch walk with God. Dan sisanya seluruhnya penerjemahannya adalah walk with God, berjalan dengan Allah. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bergaul dengan Allah. Apa maksudnya? Dalam teks Ibrani, ini teks Ibraninya berbunyi Wayit halek Hanok et ha Elohim. Di situ ada Wayit halek, akar kata dari halak. Halak. Helamet itu, ya. Halak. Nah, kalau kita lihat arti daripada halak, ingat Bapak Ibu, kita mau tahu arti sebenarnya dari bergaul dengan Allah itu apa? Rupanya akar katanya adalah halak. Ya. Halak ini kalau kita lihat terjemahannya, yang pertama adalah berjalan. Bukan kegiatan berjalannya, bukan. Bukan harafiah, ingat. Bukan harafiah. Tapi figuratif. Maksudnya berjalan itu seiring behaviornya, kelakuannya, seluruhnya. Bukan jalan kakinya begitu, bukan. Ya. To go away, pergi bersama-sama. Bisa. Ya. To follow, nih ada penjelasan to follow. Mengikuti, to walk juga bisa, ya. Dan seterusnya. To flow, ini bagus nih. Mengalir. Mengalir bersama Allah. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Jadi, kalau kita belajar Alkitab itu, jangan pakai pikiran sendiri. Harus digali. Bergaul dengan Allah. Penyebabnya adalah bergaul dengan Allah ini, maka Henok diangkat hidup-hidup. Tentu saja kita semua mau diangkat hidup-hidup. Kalau Tuhan datang kita diangkat, wah, itu tak terkira itu berkatnya. Justru berkat yang sesungguhnya itu bukan kaya di bumi. Ini banyak orang salah loh. Kalau kaya bagus, tapi gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau mau bergaul dengan Allah harus belajar apa itu bergaul dengan Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi apa sebenarnya arti dari bergaul dengan Allah? Ini. Istilah bergaul dengan Allah atau walk with God ini juga dipakai untuk menggambarkan hidupnya Nuh. Ternyata Nuh juga bergaul dengan Allah. Coba kita baca ya, Kejadian 6 ayat 9. Kita baca Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Ya. Kejadian 6 ayat 9. Nah, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di seluruh Alkitab yang dikatakan bergaul dengan Allah hanya Henok dan Nuh. Nah, untuk itu kalau kita mau tahu apa itu bergaul dengan Allah, kita harus memperhatikan hidup mereka. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar, dikatakan di sini. Dan tidak bercela, hidupnya tak bercacat, tak bercela. Untuk ukuran orang-orang sejamannya, zaman itu. Tentu saja zaman perjanjian baru harus lebih luar biasa. Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi di zaman kita harus hidup tak bercacat, tak bercela. Itu salah satu ciri bergaul dengan Allah. Ya. Nah, hidup bergaul dengan Allah. Oke, saya lanjutkan sharing screen-nya. Ya,
Jadi yang kita tahu bahwa Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kejadian 6 ayat 9. Dan ternyata Nuh selalu melakukan semuanya, semua perintah Tuhan, tepat persis seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu Kejadian 6 ayat 22 dan Kejadian 7 ayat 5. Kejadian 6 ayat 22 saya bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, kalau ingin belajar menyenangkan hati Tuhan, lakukan seluruh perintah Tuhan. Jangan nawar-nawar. Kamu harus sempurna, kita usahakan. Tidak bercacat, tidak bercelah. Aku akan berusaha Tuhan. Semaksimal mungkin. Begitu. Miliki hati yang bersih. Banyak orang hatinya tidak bersih. Meskipun ada di gereja. Akibatnya seluruh perbuatannya juga cemar. Nah, Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengajar bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita bergaul dengan Tuhan, cirinya adalah kita lakukan seluruh perintah Tuhan. Tidak hanya sebagian, seluruh perintah Tuhan. Makanya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ngasih 10%. Udah gitu minta dibalikin lagi. Kalau memberi persembahan itu yang tulus, tidak usah diminta balik. Juga jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Mau bergaul dengan Tuhan atau berdagang dengan Tuhan. Ya. Kalah sama perjanjian lama saja. Perjanjian baru harus lebih sempurna. Kok ini malah banyak yang kalah dengan tokoh-tokoh perjanjian lama. Waduh, mengerikan ini. Nah, dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Saya bacakan aja ya. 2 Petrus 2 ayat 5. Di situ dikatakan demikian. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Nah, artinya Nuh itu pemberita kebenaran. Ya. Salah satu ciri lagi bergaul dengan Allah itu pemberita kebenaran. Jadi kalau ada orang yang pemberita hoax, berita bohong, ujaran kebencian, dan sebagainya, itu lawannya pemberita kebenaran. Orang yang bergaul dengan Allah memberitakan kebenaran. Hidupnya menjadi saksi kebenaran. Melalui hidupnya orang lain akan merasakan berkat Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Kita mesti baca ini. Karena iman Henok terangkat. Jadi Henok diangkat itu karena iman. Supaya apa? Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini dia. Ciri bergaul dengan Allah itu, ia berkenan kepada Allah. Ia menyukakan hati Allah. Apakah kita hidupnya sudah menyukakan hati Allah? Coba kita introspeksi diri ya Bapak Ibu ya. Jangan merasa punya iman, lalu merasa selamat, tapi padahal belum menyukakan hati Allah. Ya. Ayat 6-nya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya jelas. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi bergaul dengan Allah pasti sungguh-sungguh mencari Allah. Mencari itu bukan fisiknya. Mencari itu mencari kehendaknya. Mencari keinginan. Mencari kesukaan Allah.
mencari bagaimana kita harus hidup menyukakan Allah. Mencari kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran. Begitu mestinya. Jadi Henokh hidupnya berkenan kepada Allah. Itu artinya menyenangkan Allah. Karena imannya yang benar kepada Allah. Atau Elohim. Itulah sebabnya ia tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada manusia yang diangkat hidup-hidup ke surga. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau di perjanjian baru itu ada Galatia 5 ayat 25. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, firman ini bunyinya demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh itu yang bagaimana sih? Rupanya dipimpin oleh roh ini dipakai kata dalam bahasa teks asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, stoikomen. Stoikomen ini mempunyai akar kata stoikeo. Stoikeo. Stoikeo ini artinya to agree, fall in line. Artinya kita setuju atau seiring. Arti lainnya to imitate, meniru, mencontoh, meneladani. Walk in the footsteps of. Artinya berjalan seiring. Mars berbaris seiring dengan roh. Itulah kalau kita berjalan dengan Allah, berjalan seiring, sehati, sepikiran sehati. Dalam bahasa Perjanjian Baru dipakai dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah hidupmu dalam hidupmu bersama, mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus. Itu dia. Ya. Nah, makanya kita perlu belajar itu Bapak Ibu. Bukannya begini, nggak mau belajar lalu merasa selamat. Katanya Tuhan yang menentukan kita selamat. Selamat bukan karena perbuatan baik. Waduh, ini menyebabkan manusia tidak berbuat apa-apa. Bagaimana manusia bisa menyenangkan Tuhan kalau tidak berbuat apa-apa? Coba dijawab. Tidak mungkin Tuhan berkenan terhadap orang yang pasif, yang tidak serius mencari kebenaran dan melakukannya. Ya, oke. Nah, stoikeo ini dia. Stoikeo ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi rupanya banyak dipakai di Alkitab juga. Istilah ini selain ayat Galatia tadi. Nah, oke, kita lanjutkan. Ibrani 11 ayat 5-6, ayat yang kita baca tadi, itu kan jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Teks ini jelas berkata bahwa Henokh adalah orang beriman kepada Allah atau Elohim. Jadi Henokh adalah salah satu bukti bahwa manusia itu tidak rusak total setelah jatuh dalam dosa. Tidak. Buktinya Henokh berkenan kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh teolog tertentu kan begitu tuh. Manusia sudah rusak total, nggak ada yang bisa berkenan. Buktinya Henokh berkenan. Oh itu Tuhan juga yang membuatnya Pak. Tidak. Tidak ada manusia yang disetir otaknya sama Tuhan. Tidak ada. Yang ada adalah manusia dididik oleh Tuhan. Diperintah. Kalau manusia menolak ya tidak menyenangkan Tuhan. Jadi hidup kita menyenangkan Tuhan atau tidak tergantung kitanya. Tuhan tidak memaksa, tidak mengambil alih kesadaran kita. Tidak pernah ada itu dalam Alkitab. Ya, ini bukti Henokh tidak rusak total kan buktinya. Nanti banyak tokoh-tokoh lain. Dulu Set juga tidak rusak. Anak-anak Allah disebutnya. Nanti ada banyak tokoh. Nuh mendapat kasih karunia karena dia orang benar. Dan seterusnya ya. Jadi harus Alkitabiah, jangan menurut teolog ini, itu. Salah Bapak Ibu. Kita harus cross check sendiri. Jangan percayakan keselamatan kita pada manusia lain, siapapun orangnya. Kita harus berusaha
membaca Alkitab, belajar mencari kehendak Tuhan. Cocokkan yang Bapak Ibu dengar dengan Alkitab. Cocokkan sendiri. Kalau tidak cocok, jangan dengar lagi. Buat apa mendengar yang salah? Buang waktu. Buang waktu masih mending, meracuni pikiran. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ini ada yang nggak benar, ya jangan dengar lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau benar, dengarkan terus. Koreksi apa yang selama ini salah. Ya, oke. Bahkan manusia dalam perjanjian lama sudah bisa berkenan bagi Allah. Nggak cuma Henok, nanti banyak. Cuma yang diangkat Henok, salah satunya lagi nanti Elia. Ya, itu bukti bahwa manusia itu memang kualitasnya turun jauh, tidak bisa dibandingkan manusia-manusia perjanjian baru. Targetnya beda. Tetapi bukan rusak total. Rusak oleh dosa, tapi tidak semua. Tergantung manusianya. Kan begitu. Ini bukti loh di Alkitab, bukan saya yang ngomong. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar harus cross check di Alkitab. Ya. Oke, tadi sampai di mana? Ya. Berikutnya. Nah, ini. Ada kitab Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Coba kita baca ya. Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Bapak Ibu kalau melihat kitab Yudas ya, itu karena cuma satu pasal, bisa tidak disebut satunya, karena pasalnya pasti satu. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar Yudas 14 sampai 16 itu maksudnya Yudas 1 ayat 14 sampai 16 ya. Oke. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Henok rupanya pernah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henok sudah bernubuat nanti Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk apa? Menghakimi orang fasik. Ya. Jadi Henok adalah pembicara kebenaran. Bapak Ibu jangan pernah berkata begini, mana nggak ada ayatnya dikatakan pemberita kebenaran. Ya ayat tidak perlu eksplisit. Ini jelas, Henok bernubuat itu artinya pemberita kebenaran. Kita harus gunakan akal budi kita juga untuk mengerti Alkitab. Jadi tulisannya bukan pembicara kebenaran, tulisannya bukan, tapi maksudnya itu. Henok bernubuat, mengutarakan kebenaran, memperingatkan banyak orang bahwa akan ada penghakiman atas orang fasik. Ya, oke. Ya, masih tentang Yudas 1 ayat 14 ini, ada yang mengklaim bahwa tulisan ini mengutip kitab Apokrifa. Ada kitab yang namanya Henok. Itu di 1 Henok 1 ayat 9. Ini tidak ada di Alkitab kita, Bapak Ibu. Ini ada kitab lain, kitab Apokrifa. Kitab di luar Alkitab kita. Kitab yang Yudas ini dianggap nyontek dari sana, mengutip dari sana. Makanya kitab Henok itu dianggap Alkitabiah oleh gereja tertentu. Anehnya orang Kristen ada yang menganggap, gereja-gereja Kristen ada yang menganggap itu Alkitabiah. Padahal tidak ada di Alkitab. Kitabnya saja Apokrifa. Manusia itu memang aneh. Dikasih Alkitab yang sudah pasti benar, pakainya kitab lain di luar Alkitab. Meskipun kalimatnya sama, bukan berarti Yudas mengutip dari kitab Henok itu. Ini terlalu sempit pikirannya, picik. Bapak Ibu tentu mengerti di zaman lalu, tulisan itu banyak, kitab-kitab itu. Tidak hanya Alkitab, tulisan yang palsu-palsu itu banyak. Tulisan yang hanya sekedar karangan manusia, sebagai buku sejarah, banyak juga. Banyak. Jadi tidak bisa berpikir, wah ini nyontek itu, ini nyontek ini. Kitab Henok ini tidak jelas. Karena yang nulis tidak mungkin Henok yang kita sedang bahas itu, tidak mungkin. Tulisan di masa lalu itu seringkali minjam nama-nama orang terkenal. Padahal yang nulis bukan. Tidak ada bukti. Itu banyak kitab yang seperti itu. Injil-injil
apokrifa juga banyak. Injil palsu. Ya, hati-hati loh mengambil kesimpulan. Kalau ada tulisan yang sama di sana bukan berarti lalu kitabnya jadi benar, bukan. Ya, kitab ini, Henokh ini ditolak oleh kanon Kristen karena berisi pengertian yang tidak sesuai, tidak koheren dengan seluruh isi Alkitab. Faktanya apa? Faktanya Alkitab Ibrani, Yudaisme, Tanak, dan sebagainya, yang ditulis dengan ketelitian dan takut akan Allah oleh orang Ibrani, tidak mengakui isi kitab ini sebagai firman yang terinspirasi. Ya, tidak diakui kitab Henokh ini. Ini bukan Henokh yang sedang kita bicarakan di Alkitab itu loh ya, ini kitab Henokh. Nah, tentang kitab Henokh ini masuk dalam kategori kitab apokrifa atau pseudepigrafa. Apokrifa itu artinya gini loh Bapak Ibu. Apokrifa itu artinya yang pertama artinya diragukan keasliannya. Itu masuk apokrifa. Tidak dapat dipercaya tentang asal-usulnya, siapa yang nulis, kapan ditulisnya, nggak jelas gitu. Itu masuk apokrifa. Apalagi kalau isinya itu tidak sejalan dengan seluruh Alkitab. Masuknya sudah pasti apokrifa. Ya. Bagi pengertian kedua, bagian-bagian dari Alkitab yang diakui oleh gereja Katolik, tapi tidak diakui oleh gereja Protestan. Nah, itu disebut apokrifa juga. Jadi pengertian apokrifa ada dua ya. Oke. Nah, sedangkan pseudepigrafa itu false writing atau bukan firman Allah. Itu tulisan yang salah sebenarnya. Ya, bukan kebenaran. Oke, kita skip saja. Nah, tentang kitab Henokh ini lebih lanjut, kitab ini menulis hal-hal yang tidak koheren dengan seluruh Alkitab Kristen. Tidak sesuai ceritanya. Bapak Ibu kalau membaca kitab Henokh ini ya, waduh, aneh-aneh. Ceritanya ada para malaikat turun dari surga, lalu kawin dengan anak-anak manusia. Lalu melahirkan keturunan raksasa. Lalu meskipun para raksasa ini telah dihapuskan Tuhan dari muka bumi, tetapi roh-roh mereka masih ada di bumi, yaitu roh-roh jahat. Waduh, ini benar-benar tidak alkitabiah. Jadi roh-roh jahat itu asalnya dari keturunan itu, hasil kawin malaikat yang memberontak turun ke bumi kawin dengan manusia. Malaikat kok bisa kawin dengan manusia? Ini aneh, ini kayak dongeng saja. Makanya ada dewa-dewa kata dia, kata buku ini. Penjelasannya begitu. Ada manusia raksasa, ada dewa. Wah ini udah kacau ini pengertiannya. Di Alkitab kita tidak pernah ada malaikat kawin dengan manusia. Tidak pernah ada. Ya. Nah, fakta bahwa kisah ini tidak pernah ada dalam Alkitab Tanak atau Perjanjian Lama maupun Alkitab Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga kitab Henokh ini tidak bisa dipercaya. Kalau Bapak Ibu percaya kitab Henokh ini ya aneh. Wong ceritanya saja tidak sesuai dengan seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab loh. Masih suka dibaca begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kemana sih Henokh diangkat? Ada yang pernah bertanya nggak kemana Henokh diangkat? Henokh jelas diangkat Allah dalam keadaan hidup. Itu pasti. Tidak pernah mengalami kepastian, itu pasti. Jadi ia tidak pergi ke Sheol. Bapak Ibu ingat nggak Sheol atau Hades? Itu tempat di mana kalau manusia mati rohnya ke sana sebagian. Di zaman Perjanjian Lama, seluruh roh orang mati ke Sheol. Atau dunia orang mati. Sedangkan Henokh tidak ke sana. Kenapa? Karena masih hidup. Diangkat hidup-hidup. Jadi kemana? Nah, banyak orang tidak mengerti kan? Orang yang menganggap bahwa surga itu dunia roh pasti bingung lihat ini.
Paling-paling dia membayangkan Henok diangkat hidup-hidup tuh lalu dimatikan di atas. Enggak, tidak boleh ngarang-ngarang cerita begitu. Jadi kemana Henok diangkat? Yang pasti ke dunia fisik, bukan dunia roh. Karena Henok masih hidup. Jadi bukan rohnya yang diangkat, tapi seluruh tubuhnya dan rohnya. Jadi masih hidup. Di dunia fisik yang masih ada kehidupan, sehingga Henok masih bisa hidup. Hidup bergaul dengan Allah selamanya. Sebab Allah bukanlah Allah orang mati. Ingat baik-baik. Allah itu bukan Allah orang mati. Bukan Allah terus yang diperintah roh-roh semua. Bukan. Yang diperintah adalah manusia yang hidup nanti. Ya. Melainkan Allah orang hidup. Itu di Matius 22 ayat 32 dan Markus dan Lukas. Bisa dibaca sendiri nanti di rumah. Meskipun kita tidak tahu lokasi tepatnya, tetapi Henok pasti diangkat ke langit. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab memakai kata diangkat. Diangkat itu artinya ke atas, bukan ke dalam tanah. Ya, diangkat ke langit. Sedangkan langit bahasa Ibraninya samayim atau disebut juga surga. Di sanalah Henok bersama Allah selama-lamanya. Henok tidak pernah mati. Jadi surga itu dunia fisik, bukan dunia roh. Surga itu nyata. Ya, perhatikan baik-baik. Surga itu dunia fisik, bukan dunia roh. Ya, oke. Nah, di zaman Perjanjian Lama, sebentar. Di zaman Perjanjian Lama, ya, semua manusia kalau mati rohnya masuk ke dalam dunia orang mati. Hades atau Sheol. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata dunia orang mati atau alam maut, yaitu dunia roh yang menyakitkan, yang menyengsarakan. Tetapi Henok dan Elia diangkat hidup-hidup. Perhatikan baik-baik. Jadi surga itu pasti dunia fisik, bukan dunia roh. Ya. Nah, coba kita baca Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata begini. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham ada di mana ketika mati? Masuk ke Sheol, Bapak Ibu. Karena ini zaman Perjanjian Lama, masih di Sheol. Ya. Makanya Abraham suka ketika Tuhan Yesus sudah jadi inkarnasi jadi manusia. Dan Abraham bersukacita ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia orang mati. Mengangkat mereka semua. Dalam Efesus 4 ayat 8 dikatakan di situ, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia di sini Tuhan Yesus, ia membawa tawanan-tawanan. Ketika Tuhan Yesus naik dari dunia orang mati ke tempat tinggi, ke Firdaus, ia membawa tawanan-tawanan. Rupanya roh-roh orang mati ditawan di Sheol dulu. Nah, yang dibawa siapa? Tentu saja orang-orang saleh. Roh-roh orang saleh Perjanjian Lama, seperti Abraham, Samuel, dan seterusnya. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, Bapak Ibu kalau baca ayat ini harus sudah mengerti sekarang. Artinya apa? Mengapa Tuhan berkata begitu? Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, itu kan zaman Perjanjian Lama. Kalau zaman Perjanjian Baru, maksudnya setelah salib, ya, ada Firdaus atau yang disebut pangkuan Abraham, istilahnya, atau disebut juga dunia roh yang nyaman, ya, itu ada juga Hades atau Sheol, dunia orang mati, alam maut, dunia roh yang menyakitkan. Jadi di Perjanjian Baru,
tidak semua roh orang mati masuk ke Sheol lagi. Tapi sudah dipisahkan. Ya. Dipisahkan waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus masuk ke dunia orang mati, mengangkat para tawanan naik ke Firdaus. Nah, jadi kalau kita mati sekarang, kita sebagai umat Tuhan, roh kita akan langsung ke Firdaus, tidak ke Sheol atau Hades. Haleluya. Oke, ini perjanjian baru. Ya, kita lanjutkan. Nanti ketika Tuhan Yesus naik ke surga, waktu itu, kan secara fisik tuh, dapat dilihat banyak orang kan. Jadi nanti datangnya juga secara fisik kedatangan Tuhan Yesus. Karena sama dengan waktu naik. Secara fisik. Cuma tidak sampai ke bumi. Hanya sampai di awan-awan. Sedangkan orang-orang kudus dikatakan menjemput Tuhan Yesus di awan-awan. Rupanya semua orang kudus yang mati dibangkitkan lebih dahulu, rohnya diberi tubuh kemuliaan, yang masih hidup tubuhnya diubah seketika dengan tubuh kemuliaan, lalu diangkat menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Lalu selamanya bersama Tuhan Yesus. Bukan di awan-awan, dibawa ke surga, langit yang baru, bumi yang baru. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat gambaran yang lengkap malam ini, sehingga kita tidak takut lagi mati, tidak bertanya-tanya lagi kemana larinya roh orang benar dan orang jahat, tidak bertanya lagi kapan penghakiman dan seterusnya. Ketika manusia mati, sudah ada pemisahan. Itu artinya sudah dihakimi. Ya, nah ini dia, dibawa ke langit baru, bumi baru. Ya, kekekalan. Oke. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya ya Bapak Ibu ya. Karena kita sedang membahas tentang Henokh, kita harus buat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Henokh adalah manusia pertama yang diangkat hidup-hidup secara fisik, tidak mengalami kematian, dan bergaul dengan Allah. Jadi Henokh tidak pergi ke Sheol atau Hades, sebab ia masih hidup. Dan ia bersama dengan Allah, sehingga tentu saja ia ke surga, bukan ke tempat lain. Bahwa surga itu adalah dunia fisik, bukan dunia roh. Pasti. Bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Itu sebabnya Allah memerintah orang hidup, bukan orang mati. Itu sebabnya nanti ada kebangkitan, supaya manusia hidup lagi, baru diperintah bersama Tuhan Yesus. Jadi di surga adalah tempat manusia yang hidup, yang mempunyai tubuh kemuliaan tentunya, dan punya roh. Begitu. Ya. Oke, berikutnya. Ini yang kita persoalkan tadi. Jadi hidup bergaul dengan Allah atau walk with God itu adalah hidup dalam ketaatan yang sempurna. Ingat kalimatnya, Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan dengan tepat, dengan akurat, tidak nawar-nawar. Ketaatan yang sempurna, selalu melakukan seluruh kehendak Allah. Justru inilah kunci daripada iman. Iman yang benar itu melakukan kehendak Allah. Bukan minta ini, minta itu, yakin pasti kalau minta diberi. Bukan itu iman yang sempurna. Itu iman yang perlu bertumbuh terus masih. Iman yang sempurna itu yang melakukan seluruh kehendak Allah. Ya. Ciri kedua, pembicara kebenaran. Contohnya Henokh dan Nuh. Mulut kita itu memberitakan kebenaran, bersaksi, mengabarkan kebenaran. Mengingatkan orang-orang bahwa akan ada penghakiman. Ya. Ciri ketiga adalah hidup tidak bercacat dan tidak bercela.
Memiliki iman yang benar sehingga berkenan kepada Allah atau menyenangkan Allah. Berjalan dengan Allah atau bergaul dengan Allah artinya berjalan seiring dengan Allah. Jadi selalu searah atau setujuan dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Ya. Nah, berikutnya orang kedua yang diangkat hidup-hidup adalah Nabi Elia. Dijemput Tuhan dengan kereta kuda berapi. Itu ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Dijemput dengan kereta kuda berapi. Keretanya berapi, kudanya berapi. Bapak Ibu bisa membayangkan nggak kereta berapi? Apa itu? Juga kudanya berapi. Apa itu? Bisa terbang ke angkasa, ke langit, ke jagat raya, sampai ke surga. Itu fisik atau bukan? Tentu saja itu fisik, harafiah. Mengapa? Karena Elia masih hidup, kecuali Elia mati, rohnya yang dibawa. Ini tidak. Tubuhnya dijemput oleh kereta berapi. Kereta berapi ini terbang gitu, menjemput Elia. Tidak dikenal di zamannya itu. Jadi kalau pakai bahasa Inggris itu apa ya? Itu unidentified flying object, UFO. Tapi jangan berpikir UFO itu piring terbang seperti di film-film itu. Ini cuma istilah. Ya. Ada sesuatu yang terbang, kereta berapi gitu. Dan kuda yang berapi menjemput Nabi Elia. Itu saja yang ditulis Alkitab. Kita tidak tahu apa itu. Ya. Nah, yang kesimpulan yang ketujuh, buku Henokh itu tidak dapat dimasukkan ke dalam kanon Alkitab Kristen karena memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pengertian yang benar. Yaitu tadi, malaikat turun dari surga kawin sama manusia. Hasilnya manusia-manusia super, raksasa. Waduh, tidak cocok. Ya, Bapak Ibu. Jadi, malam ini kita belajar tentang Henokh, tetapi rupanya dari penggalian Alkitab, kita mendapatkan banyak kebenaran juga. Selain tokoh Henokh, rupanya ada poin-poin kebenaran yang kita dapatkan yang sangat berguna bagi kita. Henokh saja di zaman itu sudah bisa bergaul dengan Allah. Kita umat perjanjian baru, ingat baik-baik, Roh Allah tinggal dalam diri kita. Harusnya kita setiap saat bergaul dengan Allah. Rohnya tinggal dalam diri kita. Setiap saat kita bisa bicara dengan Tuhan. Bisa berdialog dengan Tuhan. Karena roh Allah, roh kudus ada dalam diri kita. Mestinya kita lebih hebat dari Henokh. Meskipun kita tidak diangkat seperti Henokh atau Nabi Elia, tapi kita dibutuhkan di bumi sebagai saksinya Kristus. Melanjutkan karya keselamatan Kristus. Ini seharusnya luar biasa. Berjalan dalam roh. Yang tadi itu dipimpin oleh roh. Artinya berjalan seiring dengan Roh Kudus. Nah, artinya sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Artinya hidup kita selalu menyenangkan Tuhan. Karena melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tepat berpikir seperti Tuhan berpikir dan berperasaan seperti Tuhan berperasaan. Banyak orang kalau mendengar gini, masa bisa sih Pak? Ya, kita jangan berkata tidak bisa, itu perintah Tuhan Yesus. Kita lakukan saja semaksimal mungkin. Hidup tak bercacat, tak bercelah dalam segala hal. Mulai dari perkara kecil sampai perkara besar. Bisa nggak kira-kira? Harus bisa. Contohnya dalam hal berzina. Bisa nggak kita tidak berzina? Bisa nggak kita melakukan hukum itu sempurna, tidak berzina? Pasti bisa, kenapa tidak? Tapi ingat, berzina itu bukan hanya fisik loh. Melihat saja, lalu tergerak syahwatnya, itu sudah berzina. Melihat perempuan lain.
Nah, bisa nggak tidak berzina? Bisa. Tidak mencuri? Bisa. Nah, itu tinggal dilanjutkan ke bidang-bidang lain. Harus bisa sempurna. Kalau mengasihi Tuhan. Kalau mau bergaul dengan Tuhan. Kalau memang tidak mau ya, Tuhan Yesus yang ngomong bahwa, yang bicara, yang berfirman bahwa, kau tidak melakukan perintahku. Karena kau tidak mengasihi aku. Nah, ini dia. Jadi kita harus introspeksi diri, ya Tuhan. Aku banyak salahnya di masa lalu. Ya Tuhan, aku belum melakukan seluruh perintah Tuhan. Ya Tuhan, aku masih mempersembahkan cuma 10%. Itu pun aku minta balik. Ampuni aku. Aku mau belajar di sisa umur hidupku ini agar aku berkenan di hadapan Tuhan. Agar aku menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh hidupku. Kita harus lihat Henokh, saudara. Henokh saja bisa. Apalagi sekarang kita mendapat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam diri kita. Ada Alkitab yang sudah lengkap. Dahulu zamannya Henokh belum ada. Yang ada adalah firman yang diturunkan turun-temurun lewat tradisi oral. Dari mulut ke mulut. Sekarang kita sudah punya Alkitab yang tertulis lengkap. Bahkan sampai perjanjian baru sudah lengkap. Dulu belum. Banyak manusia diberi tapi tidak memanfaatkan fasilitas yang ada. Sungguh rugi kalau kita tidak memaksimalkan fasilitas yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau belajar firman jangan nanggung habis-habisan dan lakukan. Ya, untuk itulah program ini diadakan supaya Bapak Ibu juga bisa belajar bersama saya. Saya juga belajar lagi, menggali lagi, dan biasanya kalau kita menggali lagi selalu mendapatkan hal-hal baru. Iya ya, begitu. Alkitab itu luar biasa loh. Hanya Alkitab yang bisa menyelamatkan manusia. Tuhan mati di kayu salib. Alkitablah yang mengubah mindset. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang yang tidak mau belajar Alkitab tidak bisa selamat. Tidak bisa mengalami perubahan pikiran seperti yang Tuhan inginkan. Tidak bisa bergaul dengan Allah. Pikirannya tidak sepikiran dengan Allah. Perasaannya tidak seperasaan dengan Allah. Keinginannya tidak sekeinginan dengan Allah. Ya. Nah, demikian yang bisa kita pelajari malam ini. Hendaknya pencerahan-pencerahan ini jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Dicatat Bapak Ibu. Jadikan pencerahan itu datang untuk Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu merenung lagi, lihat catatan, dengar lagi pelajaran ini, sambil merenung bersama Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan yang khusus untuk Bapak Ibu. Jadi jangan hanya dengar amin lalu tidak diulang. Ya. Bapak Ibu saya ingatkan, umur kita tidak tahu sampai kapan. Ayo kita bergaul dengan Allah. Allah sudah menyediakan dirinya sendiri, rohnya hadir dalam diri kita. Amin ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan buka tanya jawab.